Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi lingkungan eksternal yang beranggotakan saya Reza Askun Asadi, NIM 180301233. Yang kedua Rizwanda Iman Firdaus, NIM 180301228. Yang ketiga Muhammad Salman, NIM 180301240. Dan yang terakhir Muhammad Nur Ramadhani, NIM 180301196. Yang pertama, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama, lingkungan umum. Lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Contoh, perekonomian, sosial, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan industri. Lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki dampak yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Contoh seperti pesaing bisnis, supplier, konsumen, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, lingkungan operasi. Lingkungan operasi bisa juga disebut dengan lingkungan kompetitif atau tugas yang terdiri atas faktor-faktor dalam situasi kompetitif yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Faktor-faktor terpenting dari lingkungan organisasi ini ada 6, antara lain. Yang pertama, posisi kompetitif. Posisi kompetitif adalah tentang bagaimana melakukan diferensiasi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan dan menciptakan nilai unik untuk pasar. Yang kedua, nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah karakteristik atau variabel yang mengidentifikasi konsumen. Yang ketiga, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Yang keempat, kondisi demografis. Kondisi demografis merupakan suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan di bumi di wilayah tertentu. Yang kelima, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi maupun intuisi ataupun perusahaan. Yang terakhir, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang dalam suatu pekerjaan. Ya, sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Ramadhani. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Ada 4 proses yang dapat dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, pemindaian. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, peramalan. Yang keempat, penilaian. Yang pertama, pemindaian. Melalui pemindaian, perusahaan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari perusahaan potensial dalam lingkungan umum dan mengidentifikasi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Pemindaian lingkungan merupakan hal penting dalam menentukan bagi perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam lingkungan yang sangat tidak stabil. Yang kedua, pengawasan. Melalui pengawasan, perusahaan mengidentifikasi perubahan dan tren-tren lingkungan melalui pengawasan yang berkelanjutan. Kritikal bagi pengawasan yang berhasil adalah kemampuan untuk mengidentifikasi makna dalam peristiwa-peristiwa lingkungan yang beredar. Yang ketiga, peramalan. Pada peramalan, analisis pengembangan proyek-proyek yang layak tentang apa yang mungkin terjadi dan seberapa cepat perubahan-perubahan dan tren-tren itu dideteksi melalui pemindaian dan pengawasan. Dan yang keempat, penilaian. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui waktu dan signifikasi efek-efek dari perubahan-perubahan dan tren-tren lingkungan terhadap manajemen strategis suatu perusahaan. Selangkah lebih maju, tujuan penilaian adalah untuk menspesifikasi implikasi pemahaman tersebut pada organisasi. Tanpa penilaian, perusahaan dibiarkan dengan data-data yang menarik, tapi tidak diketahui relevan kompetitifnya. Analisis lingkungan eksternal. Industri adalah sekelompok perusahaan yang memproduksi produk-produk yang dapat saling menggantikan
Analisis lingkungan industri ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan mati 5 kekuatan. Yang pertama, ancaman dari peserta bisnis baru. Pendatang baru dapat membahayakan perusahaan-perusahaan yang telah ada karena menghasilkan kapasitas produksi tambahan, di mana kapasitas tambahan ini akan menekan agar biaya bagi pembeli rendah, yang mengakibatkan turunnya penjualan dan laba bagi perusahaan yang ada dalam industri tersebut. Seringkali pendatang baru memiliki sumber daya dalam jumlah besar dan memiliki kemauan yang kuat untuk memperoleh pasar. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar supplier. Pemasok merupakan ancaman serius bagi perusahaan jika berintegrasi ke depan ke arah industri pembeli, misalnya produsen pakaian yang memilih untuk membuka toko pakaian sendiri, sehingga menjadi ancaman bagi toko pakaian yang lain, terutama bagi toko yang dulu membeli pakaian dari produsen tersebut. 3. Kekuatan tawar-menawar dari pembeli, di mana pembeli lebih suka membeli produk dengan harga serendah mungkin. Hal ini mengakibatkan industri dapat memperoleh laba serendah mungkin. Pembeli akan menunjuk kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik, serta harga yang murah, di mana hal ini mendorong persaingan antar perusahaan dalam suatu industri. Yang keempat, ancaman dari produk pengganti. Apabila harga yang ditawarkan produk pengganti tersebut lebih murah dan mutu, serta kemampuan kinerja produk pengganti tersebut sama atau lebih dari produk sebelumnya. Yang kelima, intensitas persaingan di antara para pesaing, di mana perusahaan secara aktif satu dengan lainnya untuk mencapai daya saing strategis dan laba yang tinggi. Pencapaian hal-hal tersebut menuntut keberhasilan yang relatif terhadap para pesaing. Dengan demikian, persaingan yang terjadi antara perusahaan-perusahaan tersebut distimulasi pada saat satu atau bagi perusahaan merasakan tekanan persaingan, atau apabila mereka mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan posisi pasar mereka. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis pesaing. Analisis pesaing memusatkan perhatiannya pada setiap perusahaan yang bersaing secara langsung dengan sebuah perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu memahami beberapa hal dalam menganalisis pesaing. Antara lain adalah yang pertama, apa yang menggerakkan pesaing, seperti yang ditunjukkan oleh tujuan-tujuan masa depannya dari sebuah perusahaan. Yang kedua, apa yang sedang dilakukan oleh pesaing, seperti yang dilakukan oleh strateginya saat ini. Untuk yang ketiga, apa yang diyakini oleh pesaing tentang dirinya sendiri dan tentang industri, seperti yang ditunjukkan oleh asumsi-asumsinya. Dan yang terakhir adalah apa kemampuan perusahaan, seperti yang ditunjukkan kapabilitasnya. Itu tadi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di dalam sesi diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.